Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Fatimah. Saya dosen Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Berikut ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Matematika. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Matematika salah satunya adalah mata kuliah trigonometri. Untuk mata kuliah trigonometri yaitu merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. CPNK dari mata kuliah trigonometri yaitu mahasiswa mampu menunjukkan penguasaannya terhadap konsep-konsep trigonometri di sekolah menengah dan kejuruan, mampu menunjukkan penguasaannya dalam memanipulasi sifat-sifat trigonometri dan inversnya, serta dapat mengaplikasikan teori trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pokok pada mata kuliah trigonometri, yang pertama adalah sudut dan ukuran sudut, yang kedua adalah fungsi trigonometri, yang ketiga adalah grafik fungsi trigonometri, yang keempat adalah jumlah dan selisih dua sudut, yang kelima adalah identitas trigonometri, yang keenam adalah aturan sinus dan kosinus, yang ketujuh adalah persamaan dan pertidaksamaan trigonometri, yang kedelapan adalah inverse fungsi trigonometri, serta yang sembilan adalah penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pendekatannya, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah trigonometri yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah memberikan stimulus atau rangsangan kepada mahasiswa, yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah pengumpulan data, yang keempat adalah pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Jumlah pertemuan dalam mengajar mata kuliah trigonometri sebesar 16 pertemuan, di mana 14 kali pertemuan yaitu pada materi, yang 2 kali pertemuan yaitu untuk UTS dan UAS. Penilaian pembelajarannya yang pertama yaitu adalah penilaian dari segi kehadiran itu sebesar 10%, penilaian dari tugas terstruktur sebesar 15%, penilaian dari keaktifan di dalam kelas yaitu sebesar 15%, serta penilaian dari UTS sebesar 30% dan penilaian UAS sebesar 30%. Selain dari penilaian formatif tersebut, yaitu saya menggunakan penilaian sikap, yaitu dalam sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Pada video pembelajaran saya ini, saya menggunakan tema yaitu aturan sinus dan kosinus, di mana indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menemukan rumus aturan sinus, yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami aturan kosinus, yang ketiga adalah mampu menerapkan aturan sinus dan kosinus dalam pemecahan masalah. Sekian deskripsi dari mata kuliah saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Oke, langsung saya absen. Alisa, Hadir Bu. Dania, Hadir Bu. Ali, Hadir. Krista, Hadir Bu. Setia, Hadir. Ayu, Hadir. Olivia, Hadir. Rafino, Hadir Bu. Ira, Hadir. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran aturan sinus dan kosinus, kita perlu ketahui bahwa fungsi trigonometri itu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegunaannya ya, yaitu seperti dalam mempelajari ilmu astronomi dan keperluan navigasi. Sebelum kita mempelajari aturan sinus dan kosinus, kalian harus mengenal kembali pada garis tinggi dan garis
berat. Coba saya tanya, apa itu garis tinggi? Saya Bu. Silakan Kak Alisa. Jadi menurut saya garis tinggi adalah sebuah garis yang terbentuk dari suatu sudut di mana berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Ada jawaban yang lain? Benar ya? Betul sekali, bagus sekali. Lalu kita mengenal garis berat. Apa itu garis berat? Silakan. Saya Mbak Ira. Kalau menurut saya garis berat itu yaitu suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut yang memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Iya. Jadi garis tinggi itu adalah garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapannya. Ya. Sedangkan garis berat adalah garis yang memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Itu yang perbedaannya. Sekarang kita langsung aja ke aturan sinus dan kosinus ya. Di sini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu pada segitiga yang saya gambarkan di sini. Ya, ini untuk sudut A ini adalah biasanya dilambangkan dengan huruf aksar ya. Lalu untuk sisi yang menghadap sudut A itu adalah A kecil. Dan seterusnya ya, untuk sisi yang menghadap sudut C adalah C kecil. Sisi yang menghadap sudut B itu adalah D kecil. Oke, sekarang kita lihat pada segitiga ACR, yaitu adalah garis tingginya adalah ACR. Garis tingginya adalah CR. Pada segitiga ACR itu kita bisa mengambil garis tinggi CR ini ya. ACB, CR itu sebagai garis tingginya ya. Yaitu pada segitiga ACR dan BCR. Kamu lihat untuk pada segitiga ACR maka sin A-nya itu adalah sama dengan CR B. Sedangkan sin B-nya yaitu adalah CR A. Dari persamaan ini kan kita peroleh bahwa CR sama dengan CR ya. Ya, sehingga B sin A itu akan sama dengan A sin B, yaitu diperoleh A per sin A itu sama dengan B per sin B. Kita cek yang lain. Untuk segitiga ABG, pada segitiga APG, segitiga gambarnya, pada segitiga APG ini, maka sinnya adalah yang dicari sin apa? C. Pada segitiga APG, maka sin C itu sama dengan AP per B. AP per B. Maka diperoleh AP itu sama dengan C sin D. Nah, dari sini diperoleh ini AP sama dengan AP, maka diperoleh apa nih? Apa? B sin D sama dengan C sin D. Sehingga diperoleh bahwa B per sin D sama dengan C per sin D. Jadi kita peroleh suatu rumus bahwa aturan sinusnya yaitu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan G per sin sudut C. Gitu ya. Ini ada beberapa permasalahan dengan menggunakan aturan sinus ya. Kita bisa memasukkan apabila diketahui sudut A sama dengan 45 derajat dan sudut B 30 derajat, maka kita masukkan yaitu diperoleh bahwa BC dikali sin 30 sama dengan 6 dikali sin 45, sehingga diperoleh setengah BC sama dengan 6 dikali setengah akar 2 itu hasilnya sama dengan 6 akar 2. Ini untuk permasalahan atau problem satunya. Untuk problem 2-nya nanti kita diskusikan. Sekarang kita ke aturan kosinus. Untuk aturan kosinus, kalian lihat pada segitiga DBC. Pada segitiga DBC ya, kita tarik garis tinggi pada segitiga ABC itu adalah garis tingginya garis apa? CD. Yaitu garis CD, yaitu kita beri nama H, gitu ya, garis tingginya. Maka pada segitiga DBC, yaitu sin B-nya itu kan sama dengan H per A. Yaitu H itu akan sama dengan A kali sin B. Sedangkan cos B-nya itu adalah DB per A, yaitu kita cari DB-nya sama dengan A kali cos B.
Sehingga diperoleh bahwa AD itu kan sama dengan AB min DB, atau bisa ditulis sama dengan C dikurangi A cos B. Pada segitiga ADC itu kan siku-sikunya terletak di D ya. Maka untuk pada rumus Pitagoras yaitu B kuadrat itu sama dengan kan AB kuadrat ditambah CD kuadrat. Kita substitusikan bahwa AB-nya itu C min A cos B kuadrat ditambah A kali sin B kuadrat. Ini kita substitusikan di CD ya, sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AB cos B ditambah ini A kuadrat cos kuadrat B ditambah A kuadrat sin kuadrat B, sehingga diperoleh bahwa B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AB cos B ya. Untuk selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Jadi silakan membentuk kelompok berhadapan 4 orang. Langsung saya bagi. Jadi silakan berhadapan 4 orang untuk kelompoknya. Langsung dibagikan di kelompoknya, Mbak. Silakan langsung membuka dan ikuti dengan kelompok matematik. Sudah didiskusikan dengan temannya, itu pada masalah ini diketahui apa Mbak di dalamnya? Diketahui ini T adalah merupakan dan ini panjangnya 2/3, Bu. Jadi pada permasalahan ini itu menggunakan aturan apa kira-kira? Untuk aturan segitiga ini menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus ya. Coba dilanjutkan. Tabel kedua ini diketahui di dalam soal ini apa? Apa saja diketahui? Ada 2 sisi sama Kira-kira ini cocoknya dengan menggunakan aturan apa? aturan sinus. Aturan sinus. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi pertama kita menghitung segi kuadrat. I kuadrat sama dengan I kuadrat adalah. Baik, sekarang saya akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Itu kelompoknya dari Mbak Setia. Silakan dituliskan di depan dari hasil diskusinya dan temannya.
Bisa langsung dijelaskan, Mbak? Silakan. Ya, untuk problem yang pertama. Tadi kan pertanyaannya tentang besar betul kita dari segi tiga berikut. Karena diketahui dua sisi sama satu sudut, kami menggunakan aturan sinus. B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya 8 per sin theta sama dengan 4/6 per sin 60 derajat. Kita kalikan silang jadi 8 dikali sin 60 derajat sama dengan 4/6 dikali sin theta. Sin 60 derajat setengah akar 3 kita kalikan 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4/6 sin theta. Sin theta sama dengan 4/3. 4/3 diperoleh dari 8 dikali setengah akar 3 dibagi dengan 4/6 menghasilkan akar 3 yang akar 6-nya kita pisah menjadi akar 3 sama akar 2 kita bagi menjadi 1 per akar 2 kita irasionalkan dengan dikalikan akar 2 per akar 2 jadi setengah akar 2 sama dengan sin 45 derajat. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita di nomor problem ketiga disuruh menemukan aturan kosinus untuk a kuadratnya. Di sini kita memakai segitiga DBJ di mana a kuadrat adalah ini a kuadrat. Jadi kita cari a kuadratnya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yakni BD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Untuk menemukan BD sama CD kita ke perhitungan cos A sama dengan AD per AC sama dengan AD per B, mana AB sama dengan B kali cos A. Kemudian dikarenakan di sini belum nemu BD, jadi kita lanjut lagi karena BD AB dikurangi dengan AD, jadi di sini AB-nya kita masukkan yaitu C dan AD-nya yaitu B kali cos A. Jadi kita nemu BD-nya adalah C min B cos A. Kemudian untuk CD-nya yaitu kita menggunakan sin A sama dengan CD per B, di mana CD bernilai B kali sin A. Jadi kita sudah menemukan BD dan CD-nya. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras yang tadi, yakni C min B cos A kuadrat ditambah dengan B kali sin A kuadrat. Hasilnya adalah C kuadrat min 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat sin kuadrat A. Kemudian hasilnya di bawah ini C kuadrat min 2BC cos A ditambah dengan B kuadrat dalam kurung cos kuadrat A plus sin kuadrat A. Kemudian hasil akhirnya rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat min 2BC cos A.
Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Saya Mbak, Iya. mau tanya itu sebelum baris yang terbawah, kenapa cos kuadrat sama sin kuadratnya kok hilang? Oh, ini tinggal B aja ya. Di Jadi izin menjawab Bu. Jadi di sini cos kuadrat tambah sin kuadrat A merupakan identitas trigonometri. Ketika ada cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, hasilnya adalah 1. Jadi kenapa di sini hanya B aja? Karena di sini B kuadrat dikali dengan 1, hasilnya adalah B kuadrat. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari kelompok yang sudah berdiri di depan. Ya, mari kita beri aplaus. Barusan kita telah mendiskusikan beberapa permasalahan dengan menggunakan aturan Rumus dan prosedur ya. Jadi dari beberapa permasalahan tersebut kita harus tahu apa saja menggunakan aturan sinus dan apa saja menggunakan aturan kosinus. Untuk suatu permasalahan itu dapat menggunakan aturan kosinus apabila salah satunya yaitu ada 3 sisi ya, jadi kita bisa menggunakan aturan kosinus. Untuk yang lainnya kita bisa menggunakan aturan sinus apabila silakan. Apabila bagaimana? Satu sudut dan 2 sisinya Apabila ya. Terus apa lagi? Untuk yang aturan kosinus kita dapat menggunakan aturan kosinus apabila Ketiga sisinya diketahui. Ya, terus aturan sinusnya tadi sudah ya. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas yaitu persamaan trigonometri dan ketidaksamaan trigonometri. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.